pisang. Oh ya, itu memang complimentary dari kami, Pak. Keluarin. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nih, keluar. Kenapa, Pak? Ada apa? Gelasnya. Gelasnya? Ya. Terlalu bersih. Hari Jumat harus ada sentuhan manusianya. Oke. Yang ini juga. Ya, makasih. Pak, kenapa Pak Wisnu? Kenapa, Pak? Pak Wisnu, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ranya gitu. Harus menghadap ke timur. Hari Jumat nggak boleh menghadap ke selatan. Terus kanan timur. Sebentar ya, Pak. Gimana, Pak? Kiri dikit. Oh, kiri. Ya, stop. Sudah? Akhirnya saya bisa istirahat dengan tenang. Silakan, Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Enggak. Cukup. Non, suami Anda pasti sangat beruntung. Terima kasih, Pak. Suami dasmu. Convention hall, Mas Adib. Merubah gimana? Aduh, pokoknya lihat sendiri deh. Ini kenapa jadi kayak seminar gini sih? Oke, kita punya 30 menit. Kumpulin semua staff yang lagi nganggur. Wah, nggak bisa, Din. Kenapa nggak bisa? Karena emang nggak ada yang lagi nganggur. Nggak mungkin. Surprise! Happy birthday!
Pagi, Bu. Bu, maaf tadi Didi nggak sempet angkat telepon Ibu karena lagi dari toilet. Kamu itu kenapa sih? Udah sebulan lebih nggak nelfon ke Jogja. Kamu sakit atau apa Oh, toh? enggak kok, Bu. Ini kerjaan lagi agak numpuk aja, lagi sibuk. Ibu Bapak gimana? Baik-baik aja? Baik. Kamu tahu toh hari ini hari apa? Jumat, Bu. Gini-gini ibu juga punya kalender loh di rumah. Hari ini tuh hari ulang tahunmu ke-33. Ya, Bu. Kalau kata bapakmu, kalau kamu itu kapal perang, sirene tanda bahaya sudah berbunyi, Nduk. Ngerti toh maksudnya? Ngerti, Bu. Masalah jodoh kan? Iya. Ya wis toh, Nduk. Kapan kamu kawin? Nunggu apa lagi? Nunggu kapalmu ditorpedo Jepang? Tumben mukanya kusut. Nyokap ya? Sekarang ya, Pak. Udah sampai tahap dimana gue katanya mesti diruat. Ganti nama biar enteng jodoh. Nah, kebetulan. Gue tuh punya temen. No, Nargen. Namanya Aldi. Dia pokoknya cocok banget. Eva, lo inget Erwin yang lo comblangin kemarin? Dia tuh masih ngutang judi bola. No. Din, itu kan bukan murni kesalahan Erwin. Gak ada yang nyangka kan kalau Manchester United itu terpuruk musim lalu. Tapi yang ini beda deh. Soalnya Aldi itu high quality jomblo. Oke, high quality jomblo. Kalau dia high quality, dia nggak mungkin jomblo, Fa. Kalau dia jomblo, berarti dia nggak high quality. Ya, kecuali gue. Tahu ah? Dah. Kakakmu Nana, gue umur 24 tahun sudah punya momongan. Sesuai schedule wanita normal. Iya toh gue, hah? Kakakmu Nana itu kalau mau jadi model profesional juga bisa loh. Tapi dia nggak mau, dia bilang dia mau fokus dulu sama rumah tangganya. Bu, nyun sewu. Didi nih dipanggil meeting, nanti Didi telepon balik ya. Sebentar dulu, Tondo. Ibu mau ngomong sama kamu. Kenapa, Bu? Ini loh, bulan depan kan itu ulang tahun perkawinan Bapak sama Ibu. Kami ingin supaya kamu itu jadi panitianya. Serius, Bu? Ya, serius. Loh, bapakmu udah setuju kok. Kamu mau, Tondo? Mau banget. Oke, Didi pasti bisa bikin bagus buat Bapak Ibu. Tapi Tapi, kamu harus bawa pasangan. kalau itu kayaknya Didi nggak bisa janji deh, Bu. Bu? Apa sebegitu beratkah permintaan Ibu sama kamu, Tondo? Enggak, Bu. Bukannya berat. Soal bawa pasangan itu, Didi... Dok, Ibu sama Bapak ini udah tua, Dok. Mungkin ini ulang tahun perkawinan kami yang terakhir. Ibu nggak tahu kapan Allah akan memanggil kami, Dok. Tapi kamu nggak mau membahagiakan kedua orang tuamu. Bu, Didi bukan yang nggak mau janji. Aku salah. Mohon ampuni hambamu ini, ya Allah. Sebelum anak titipanmu memperkenalkan pasangannya kepada kami, ya Allah. Bu, ya udah Bu, Didi akan usahain ya. Bener ya, Dok? Kamu janji ya? Ya udah, ya Didi janji. Suwen ya, Dok. Ibu tunggu. Iya, Bu.
ini nggak berhasil, kita ke dukun ya. Wis sampai tenang. Dewa Putri ini ku latihan keturunan budi toh kok elok tengah. Lagi ikut campur wae. Abang pula diajari menis mau golek bojo. Din, bentar deh. Ini lo yakin mau nyewa aktor buat pura-pura jadi cowok lo? Di depan orang tua lo? Yakin lo? Iya. Iya, Pak. Oke. Dari referensi karakter yang lo mau, gue yakin nih, teman gue yang ini pasti bisa meranin. Pak, ini acting. Tenang aja, aktingnya jago banget, tapi agak sedikit nyentrik. Dengan membebaskan kehendak kaki dan tangannya, dia lagi menyindir manusia modern yang berusaha jaga sikap, tapi malah enggak jadi dirinya sendiri. Kalau tahu sih? Kan gue anak teater, tapi lagi tobat. Mana ini? Hah? Ininya. Bentar, Din. Ini tuh biasa, Din. Aktor tuh emang gitu, Din. Jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam sebuah peran, dia tuh butuh waktu buat keluar dari peran itu. Tuh, jangan kurang ajar ya. Mas Satrio, Anda nggak tertarik kembali ke dunia orang normal? Apa? Anda ngomong apa? Normal. Anda bicara normal sama saya. Gini ya. Bentar deh, saya agak tersinggung nih soal ini. Saya nggak suka dengernya. Maaf, enggak, ini saya beneran. Saya serius ini. Kalau Anda mau bicara masalah normal, Anda jangan bicara sama saya. Yang Anda anggap normal yang seperti apa? Anting, kemeja, semua nih yang harganya bisa ngasih makan 1 tahun anak jalanan. Hah? Anda ini orang pariwisata loh. Anda ngerti kan? Hospitality. Sopan santun, Anda ngerti. Jangan gitu dong, katanya orang berpendidikan. Ngomongnya, bacotnya luar biasa. Yang cerdas, Mbak, kalau ngomong. Kalau nggak, bangsa ini nggak maju-maju punya orang-orang kayak Anda. Jangan menyinggung perasaan orang. Head on Anda nih. Oke. Mas Satrio gimana jadi mau bantu saya? Saya bantu. Ya kalau saya sih gini aja. Saya juga nggak mau kelihatan aneh nih depan orang banyak nih ya, lama-lama nih. Kita langsung aja lah, gitu kan? Ya, Pak. Fee-nya deh gimana? Fee. Oke, fee. 10 juta. Masa 10 juta? Kalau 10 juta mah mendingan nyewa aja tuh artis-artis sinetron banyak, Mbak, yang mau. Saya bukan orang sembarangan, Mbak. Ntar saya hubungin, saya bantuin, beneran. Saya cariin agensi-agensi yang oke. Oke, memangnya Anda lebih bagus daripada artis sinetron. Oh, sorry, aktor sinetron. Seni acting. Seni acting ini bicara... Pindah deh, ribet. Ya, bentar. Seni acting yang Anda lihat di sinetron itu ada yang paling rendah. Saya tidak berada di level itu. Saya berada di level yang jauh di atas itu. Ini yang perlu Anda tahu. Ya maaf, tapi memang itu kenyataannya. Bukan maksud mau sombong, bukan maksud mau apa-apa, nggak gimana-gimana. Kalau Anda bicara acting itu adalah sebuah seni kejujuran, Mbak. Ini adalah sebuah seni yang pakai hati, pakai rasa,
pakai otak bukan sesuatu yang gampang. Jadi jangan dipandang rendah. Menurut Stanislavski, Saya tambah 5 juta. deal. Oke. Oke, tapi saya butuh bukti bahwa akting kamu memang bagus. Begini, nggak ada masalah. Udah. Satrio, gimana cara kamu, Mas Satrio, gimana kamu akan meyakinkan orang tua saya bahwa kamu adalah pria yang memang baik, bertanggung jawab, decent. 1, 2 saya ngerti, 3 saya nggak ngerti. Oke. Dinda, chemistry itu penting. Butuh pendalaman karakter. Butuh saling mengenal lebih dalam. Butuh tahu perasaan masing-masing. Semua demi adanya chemistry yang baik. Nggak apa-apa. Aktor tuh kalau misalnya memerankan sebuah karakter emang butuh alat bantu. Ini sekarang dia lagi persiapan nih. Eva, gue tahu dia ngapain, tapi nggak nelfon beneran kan? Halo, Bu. Hah? Saya Rio. Iya, Ibu. Saya kekasih Dinda. Baik dan bertanggung jawab. Ini serius ditelepon nyokap gue. Pak! Halo Ibu, Bu. Halo? Temen lo rada-rada nih, cocok Halo? jadi aktris kayaknya. Akhirnya putri kita punya kekasih, Pak. Sembahsun kalian, Gusti Allah. Iya. Tapi Bu, ya kita tidak boleh takabur dulu. Loh, maksudnya Bapak? Kita harus ngetes. Apakah orang itu pantas dan layak untuk menjadi menantu? Kalau memang layak dan pantas, kita tentukan tanggalnya. Jangan sampai kecolongan lagi. Caranya piye ta, Pak? Oh, angkat dong Bu. Din, jadi gimana nih? Jadi nggak Satrio? Nggak, Allah sih, Sat. Minta maaf sama Dinda. Nggak mau, gue minta maaf. Ngapain? Orang acting gue udah terbukti sukses. iya sukses bikin kacau. Nggak bener, gue nggak suka sama mulutnya nih anak tuh. Dua mukanya begitu, kenceng ya, kayak di botox. Ngomel-ngomel mulu. Bu, Didi, bapakmu anfal. Ibumu ke rumah sakit sekarang, Duk. Bu, Ibu sudah sampai rumah sakit? Tapi Bapak nggak apa-apa, kok bisa sih Bu? Didi, kamu nggak usah tanya-tanya. Pokoknya secepatnya kamu ke Jogja, yo. Kamu bawa Mas Riomu itu supaya dikenalkan Bapak, yo. Sebelum Bapak. Waduh, besok mati tenang aku dengar suaramu. Loh, tapi piye? Hei, Bedot! Cukup! Adus, terus nyapu. Loh, kok atus toh? Satu sok bengi-bengi kok nyapu. Pelajarin ini. Oke, jadi ya. Apaan nih, buset. Waduh. Namanya Jerry. Menantu kesayangan orang tua saya, suami dari kakak saya Nadia, pria metroseksual. Jadi peran saya jadi pria metroseksual. Metroseksual. Dan harus lebih bagus. Terus ini tato apa segala nih nanti, aduh ditutup atau dimanain gitu ya. Ini nggak ada masalah kok. Temporary, ya lah digini-gini juga hilang. Oke, Ya. oke. Besok jam 7 pagi sharp, 7 pagi apa? jam 7 pagi kita berangkat sama-sama. Ya nggak bisa lah. Nggak mungkin. Aktor itu butuh, waduh, jelasin lagi, capek lagi. Aktor butuh waktu untuk observasi, untuk mempelajari karakter. Saya baru dikasih ini sekarang, gua harus observasi dulu, nggak lihat bisa, dulu, nggak bisa. gayanya bergerak, Nggak gayanya bisa, berjalan. nggak ada waktunya.
risetnya sambil jalan, oke? Katanya kamu aktor bagus kan? Oh memang bagus. Ya udah sambil jalan aja. Siapin kostum. Udah dapat 15 juta, masa kostum masih gue juga yang ngurusin? Lo ya iya dong. Gimana saya mau tahu peran nanti kayak gimana, kostumnya juga saya nggak tahu apa yang harus saya persiapkan. Mental, fisik, dan tahu harus bersikap seperti apa. Fine. Deal. Oke. Oke? Oke. Satu lagi, ini penting. Aktor di Indonesia jarang ngomongin ini nih. Ya. Gua ada jam kerja. Ya, ada. 16 jam. Oke? Oke. Deal? Mari. Pak, lo mana sih? Bentar lagi juga datang. Tungguin aja. Oke ya. Oke ya. Udah metro sensual ya. Apa? Sebentar, Apa sih? ini makeup, Iyalah. foundation, Iyalah, namanya juga aktor. metroseksual nggak perlu pakai makeup juga. Jadi, Hapus aja ya. Hapus. ntar nggak keren. Keren. Oke. Prambors Radio masih bersama Desa. Setelah ini kita akan hadirkan topik-topik yang menarik dan juga ada apa lagi, Gina? Pastinya dok. Bapak. Pak, Bu. Ada apa, Nduk? Sepertinya taksi Mbak Dinda sudah tiba. Waduh, Bu. Gimana, Bu? Gawat ini. Beda cepet. Nanti kalau Mbak Dida nanya, kamu jangan bilang kalau kemarin tuh sandiwara sakit jantungnya Bapak. Nggih, Bu. Satan Pokoknya ini jantung, dong. no. Nggih. Nuwun. Ibu. Bu. Bu. Mbak Dinda. Kaget tahu ibu bapak mana? Pripun kabarnya Mbak Dinda? Baik. Ibu bapak di dalam. Pripun kabarnya Mbak Dinda? Ibu bapak mana Bendot? Saya ke dalam dulu. Bendot. Oh, maling kayak Maling. Bendot, maling. Bendot, ini bukan maling, ini pacar saya. Oh, tak kirain maling ya. Bukan maling ya? Bukan, Dot. Oh, berarti aman. Aman sekali. Aman saja. Bendot. Bapak sama ibu di mana? Ibu sedang nemanin bapak di kamar yang sedang sakit keras sekali jantungnya, dan sama sekali bukan sandiwara, Mbak. Pokoknya fatal, Mbak. Oke. Kamu tunggu sini ya, saya ke ibu bapak dulu. Ini tas ditaruh di kamar. Iya. Wangi masnya seperti parfumku. Wangi paling mahal sekali. Sembrayot. Misi ya, Mas? Mulai sekarang pakai ini. Ini parfum cewek. Bu. Bapak. Pak. Didi nih, Pak. Bapak kenapa, Pak? Didi. Alhamdulillah, Dok. Bapakmu masih kuat, Dok. Pak, Bapak kepengen sesuatu nggak? Didi ambilin ya, biar enakan ya, Pak ya. Gusti Allah, tolong kuatkan suami hamba.
dari cobaan ini, ya Allah. Bu, emang Bapak lagi ada cobaan apa sih? Bapak ada masalah ya? Sudahlah, Dok. Bapak jangan mati dulu, Sopa. Yang sekarang itu Bapak apa Ibu sih? Bapak ki kejaman, Sopa. Selamat datang, Nak Rio. Ini Bu, Mas Rio. Ya. Rio, Bu. Oh, ya. Silakan duduk. Monggo. Silakan loh. Silakan. Nak Rio, bagaimana menurut Nak Rio tentang desa kami ini? Bu. It's so beautiful. Mas, capek ya? Tadi kayaknya di pesawat terlalu dingin. Ini suaranya jadi hilang, Bu. Kasian ya. Kalau gitu, Dok, kamu anterin Mas Riomu ke ruang tamu ya. Nanti malam kita makan sama-sama, makan keluarga. Banyak yang harus kita omongin ya, Nak Rio. Oke. Bu, ya, nyun sewu ya, Bu. Yuk. Nyun sewu, Bu. Nak, kamu ini anak gadis apa tergandeng ya? Bu, Dinda susah lepas sama saya. Ini ambilin kecap sama itu jeruk nipis ya, Bu, ya, ininya ya, buat tenggorokan. Iya, Bu. Kasian, tadi dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Kamu nggak dengar tadi ibu saya ngomong apa? Apa? Soal makan malam. Kenapa? Makan malam itu nggak akan menjadi makan malam yang biasa. Oh, makan malam luar biasa. Setiap ibu saya ngomong makan malam itu artinya interogasi. Kamu akan ditanyain mengenai background kamu asalnya dari mana. Aduh, kamu nggak mau latihan atau apa ngebentuk apalah gitu ya? Harus deh kayaknya. Kita harus latihan. Proses ini sudah mulai berjalan. Kamu cukup tenang. Nggak, stop. Nggak. Aku nggak mau lagi dengar suara kayak gitu, oke? No. Kamu kayak orang sakit tuh nggak? Apa sih? Kayak orang sakit tenggorokan tuh nggak? Salah terus nih. Gimana dong? Ngomong masa gitu? Kamu nggak boleh begitu. Ini masalah melanggar wilayah. Kamu sudah melanggar wilayah. Aku dari awal teleponan sama mama kamu suaranya udah begitu sampai sekarang. Ini disebut konsistensi dalam seni peran. Kamu nggak berhak untuk berubah-ubah. Ini masalah karakter. Tidak bisa dirubah begitu aja. Salah. Sakit tenggorokan terus sampai seumur hidup kamu nggak. Berjauh. Berhenti. No. Rubah. Nanti malam kita makan malam sama orang tuaku. Tadi aku udah bilang kalau kamu sakit di situ nanti apa kayak kamu banyak minum air putih atau apalah. Banyak gitu-gitu ya. Udah tenang aja. Aku ikutin. Tenang. Kamu enak ngomongnya tenang. Yang akan kecewa kalau kita gagal itu bukan orang tua kamu, Satrio. Kamu selalu takut mereka kecewa. Ya, sekali-sekali ya. Kamu kecewa sama mereka tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, Ti? Kecewa itu biasa. Nggak semua sempurna. Benar nggak?
Iya. Monggo loh. Iya. Nario, Iya. tanya bisa. Iya, Om. Apakah Nario termasuk penganut seks bebas? Maksud saya ngesek gratis. Aduh, Pak, kita kan lagi makan. begini. Nggak apa-apa. Om, saya jauh sekali dari hal-hal seperti itu. Nak Rio pernah narkoba? I don't eat narkoba. Mira Santika? No, I don't eat Mira Santika. No. Lalu pekerjaan Nario apa? Saya dokter bedah plastik. Iya. Bedah plastik yang untuk kecantikan itu? Betul persis sekali Tante. Biasanya ibu memang paling tahu. Jadi memang kalau untuk mengencangkan kulit, misalnya pipinya udah segini, naik, alisnya turun, naik, semuanya ke belakang, kencang, terbentuk. Jadi kalau bicara akan selalu seperti ini, bagus. Tapi Tante tidak perlu karena Tante sudah cantik. Lalu sebagai dokter bedah plastik, prospeknya piye? Banyak pasiennya? Luar biasa banyak. Saya buka praktek dari jam 7 sampai jam 3, antri sampai jam 10 malam. Tidak berhenti. Penuh. Kasihan Dinda. Menunggu begitu lama karena saya harus bekerja keras. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Harus sabar. Oh, dia luar biasa kalau bicara sabar. Hatinya, aduh. Iya, Mas Rio ya, kerja keras sampai tenggorokannya sakit terus. Begitu. Iya. Tapi sambil makan, jangan lupa. Oh iya, satu lagi Om, bahwa saya itu melihat begitu banyak orang-orang yang kehilangan kepercayaan diri, ingin berubah menjadi orang lain. Sehingga mereka datang ke saya untuk diperbaiki. Rekonstruksi ulang mukanya. Loh, itu orang-orang yang punya problem psikologis sebetulnya. Betul. Ini Mas, nggak apa-apa sebentar. ini dimakan lagi ya. Ini udah disediain sama ibu tadi, seger ya Bu ya. Ayo mas, biar sehat lagi. Ini memang persoalan psikologis, betul. Bahwa dalam era kini itu perekonomian menjadi jalur utama sebuah sosial budaya. Nah, ini mengarah pada persoalan-persoalan psikologis, sehingga dampak sosialnya berbeda. Nah, Makan dulu ya. biar santai. Saya suka terlalu serius kalau sudah begini. Nanti teruskan. Iya, nanti kita teruskan. Bedah plastik. Ya, iya, itu yang paling masuk akal untuk mengakomodasi orang-orang yang nggak percaya diri, pengen jadi orang lain, apalagi. Nyindir maksudnya. Kamu mau bilang bahwa saya nggak percaya diri, nggak puas sama diri sendiri. Ya, kalau kamu puas sama diri sendiri, saya nggak di sini. Saya di Jakarta. Ngapain jadi seniman jalanan yang akhir-akhirnya diketawain orang banyak gitu. Oke, fine. Sorry. Udah ya, kita nggak usah main sindir-sindiran. Mulai sekarang profesional aja. Besok pagi saya akan kasih kamu iPad saya untuk kamu research mengenai plastic surgery. Oke? Satrio. Ngapain sih? Jam kerja saya habis. Kamu... Bentar, kamu ngapain sih? Gila apa? Satrio. Satrio. Aduh, Satrio.
Malam, Pak. Aura. Thank you ya. Oh, Nak Rio, ini ya kebun jagung, sawah, dan sampai ke sana itu semua adalah milik keluarga kami. Nak Rio, kenapa Om mengajak Nak Rio kemari? Karena Om itu mau memenuhi kaul. Om kaul, kalau sampai Didik punya pacar, Om ingin menanam padi yang pertama di sawah ini. Nah, kalau Om tidak melakukannya, pacarnya Didik itu akan gila. Bagaimana, Om? Pacarnya Didik itu akan gila. Kita tanam sekarang aja, Om. Sekarang ya? Iya. Oke. Oh, Jancu. Oh. Hah? Apa kumat? Jantung Rio. Jantung gua. Ayo, Om. Tahan, Om. Om, sini. Oh, bertahan, Om. Ayo, Om. Ayo, kuat, Om. Ayo, bisa. Jalan, Om. Jalan. Aduh. Ya ampun, Bapak. Bapak kenapa sih? Kenapa? Tiba-tiba jantungnya kumat. Aduh tuh. Kenapa lagi kakinya, Om? Enggak apa-apa. Aku jadi cuman kepleset. Itu kan Rio? Pak. Kepleset. Hati-hati tuh, Pak. Pleset kakiku. Aduh, sakit tuh, Pak. Aduh, jangan. Aduh, kepleset. Udah, tunggu. Ya udah Bapak bersih-bersih dulu ya. Ya, mandi saya. Ya. Kamu tahu ini baju mahal kan? Ya, tahu. Tapi, kan? Nak Rio. Ayo minum teh dulu sama Om. Sini. Ngeteh dulu, yuk. Kiu. Kamu tuh kalau nggak hati-hati Bapak Ibu bisa tahu, tau nggak? Hah? Ya jadi tuh nggak mungkin nggak ngelepas sepatunya dulu kalau mau kotor-kotoran. Ya gimana, orangnya udah terkapar gitu, udah sekarat, masa dibiarin? Ntar kalau kenapa-napa makin parah gimana? Itu menantu yang baik. Ya enggak dong. By the way, thank you ya. Kamu udah nolongin bapak aku.
Ini sepatu kenapa jadi kamu yang bersihin? Kok nggak minta tolong Bedot? Kebiasaan dari dulu ibu tuh selalu nyuciin sepatunya bapak sendiri, nggak pernah orang lain. Bapak? Ibu? Ibu? Bapak? Cie. Aduh, ini enggak. Salah jalan ya? Bu, Nak Rio lulus tes kriteria ini. Berarti tes berikutnya. Iya. Itulah tes yang berat. 90% orang tidak bisa melalui, khususnya para lelaki. Ini tes dari neraka. Pak Gatot sama Bu Dewinya ada. Bagus deh. Jadi ada perlu apa, Mbak? Kira-kira mereka pulang kapan ya? Kurang tahu ya. Mas ini siapa? Rio, dokter bedah. Udah apa? Plastik. Ih, masnya kok plastik dibedah-bedah sih? Dokter bedah ya? Oh. Boleh tahu nggak? Gimana kalau bedah aku aja? Jam kerja. Mas, kalau aku jadi pasien kamu, kira-kira aku harus bayar berapa? Jam kerja. Jam-jaman? Tergantung. Yang gelantungan apa? Mas! Yen? Ibu. Iya, Yen? Susah, Bu. Aku tadi tuh udah ngobrol ugal-ugalan kayak gitu. Susah, Bu, anaknya susah. Aku nyayak disentuh. Kayaknya sih setia gitulah, Bu. Oh, ya wis, iki kanggo gue ya. Iya, Bu. Sering ya. Matur nuwun ya. Sami-sami. Pareng nggih. Sun ya. Iya nih. Njaluk nomor teleponmu. Bapak? Iya, sebentar. Di SMS wae. Bapak? Iya, Bu. Ibu mana, Ibu? Dalam. Bu! Ibu! Ibu! Ibu kangen banget sama kamu, dong. Aku juga kangen, Bu. Ibu sehat? Sehat. Gimana kabarnya? Baik. William, aduh kamu ganteng banget loh. Ya ampun. Nak, kenalin dong. Ini Rio, pacarku. Oh, saya Nadia.
Panggil Nana aja. Saya kakaknya Didi. Yes, of course. Punya pacar sekarang. Nah, kamu masuk dulu ke kamar nengokin bapakmu. Sama Pak. Ya. Bapak. Ini. Oh, Nana. Kangen banget sama Bapak. Bapak ngapain keluar? Mesti Nana yang masuk. Bapak lagi sakit. Lah, putri kesayangan Bapak datang kok. Iya. Gimana penerbangannya? Hah? Baik. Baik. Wah, iya. Udah seger mukanya, Pak. Ya, begitulah. Itu Bapak sakit, tapi dengar kamu datang langsung seger, langsung bangun loh. Kamu tahu nggak? Bapak senang saya lihat foto kamu di majalah itu. Iya. Tiap hari buka majalah yang ada kamu. Kamu kelihatan langsing betul. Efek kamera itu, sekarang Pak. kamu subur sekali. Titik, inilah saatnya kamu memperkuat hubungan kamu dengan Nak Rio. Maksudnya, Pak? Ya nikahlah. Waduh, Loh, kok waduh? Kamu cinta toh sama Mas Riomu itu? oh cinta, Bu. Iya, tapi kan masih pengenalan. Lah, tapi kan kamu bukan baru kena seminggu toh? Oh enggak, Bu. Bukan gitu maksud aku. Ya Mas Rio kan baru aku kenalin sama ibu sama bapak, sama Nana juga. Kok udah yakin mau dijadiin mantu? Itu jangan lama-lama. Loh, masalahnya Mas Riomu itu sudah lulus tes. Tes apa? Begini, Bapak itu merasa Nak Rio itu orangnya setia. Dia juga bisa berkorban untuk keluarga. Bagus kan itu, Dedi? Persis seperti Jerry. Iya kan, Ma? Iya, Pak. Tapi Mas Jerry itu lebih sukses. Coba kamu pikirkan permintaan kami ini, ya. Dan ingat, umurmu itu sudah 33 tahun sekarang. Kalau saja kamu itu kapal perang. Aku sudah mau di torpedo Jepang. Kamu tahu itu. Satrio, Apa sih? Apa sih? saya perlu bicara sama kamu. Jam kerja saya udah habis. Itu jamnya kecepatan 10 menit. Saya masih punya waktu. Ayo cepetan. So, what? I believe I can fly. Asu. Tahu kan belum tidur? Tidur, atau bisik banget sih. Mas Rio. Satrio. Mas Rio. Mas Rio. Ngapain sih kamu? Ngapain? Latihan, olah tubuh, olah rasa, olah suara. Gini, saya nyium sesuatu yang nggak beres di sini. Kos kaki aku mungkin. Bukan itu. Bapak sama ibu mulai aneh. Apa? Bapak sama ibu mulai aneh. Mereka suka sama kamu. Itu takdir. Aku memang dilahirkan untuk dicintai. Oke, gini. Mulai besok, kita harus ganti taktik.
Pokoknya mulai besok kamu harus bikin mereka sebel sama kamu, oke? Apa? Kamu harus bikin bapak ibu sebel sama kamu, oke? Nggak mau. Kenapa? Nggak ada di kontrak. Kontrak apaan sih? Kita tuh nggak pakai kontrak. Kamu nggak bisa lah maksa aku seenaknya pindah dari protagonis ke antagonis. Semua itu butuh yang namanya inner motivation. Inner Kamu butuh motivasi. Oke, gini ya. Kalau kamu nggak mau ngikutin mau saya, no money. Cukup buat motivasi kamu. Apa? Bener ya? Mau kemana kamu? Aku mau kenalan ulang sama bapak sama ibu kamu, Satrio Maulana. Tunggu. Kamu tuh maunya apaan sih? Ih, kok dorong-dorong sih? Wajar. Klien tuh harus dilawan kalau menyalahi kontrak. Kontrak apanya? Kita tuh nggak pakai kontrak. Ih. Yaudah, aku tambah 5 juta. Masukin di adendum ya. Adendum apa lagi? Ih. Apa? Au! Nah, ini udah nih, kenceng-kenceng dong, yang kenceng dong. Hah? Yang kenceng, bisa. Benar ya? Iya, ya. Oke, yuk. Ya. Wih, aduh. Aduh. Gak apa-apa. Resiko, nggak apa-apa. Om, apa nggak ada cara lainnya Om untuk deketin Anissa? Ada pelet mau? Mau Om, ayo Om. Sayang dilarang sama agama, nggak boleh. Ya. Bangunin sepedanya ya. Mas, panggil bapak mas. Kenapa? Nggak tahu, dipanggil aja mas. Diajarin nih. Ya. Ayo. Ayo, puter dulu. Ayo, Bendat, yang kenceng ya. Tuh, 2, 3. Oh, hai. Anak Ria, duduk dulu. Ya, silakan. Iya. Om? Ya. Gimana kondisinya Om? Ya, dalam proses penyembuhan Nak Rio. Didi kemana ya? Oh, Didi lagi pergi. Dia lagi ketemu sama orang catering dan dekorasi buat acara ibu sama bapak. Nak Rio, mau tanya, seberapa serius hubungan Nak Rio dengan Didi? Selamat ya Mbak Dinda. Selamat kenapa? Katanya mau nikah sama Mas Rio. No! Selamat ya, Di. Ya ampun, Didi mau nikah. Pokoknya harus datang ya, Jeng ya. Ya. Sun ya, mangga. Bu, Ibu ngapain? Ibu ini lagi telepon handai tolan untuk acara nikahanmu nanti. Akhirnya kamu itu bisa membahagiakan ibu sama bapak, Dok. Ibu seneng banget. Ibu tak telepon saja. Jeng Indri. Oh ya, Jeng Indri loh. Ah ya, benar. Ini cincin milik ibu saya. Jadi eyang putrinya Didi. Nah, dulu Om menggunakan cincin ini untuk melamar ibunya Didi. Nah, sekarang cincin ini saya berikan kepada Nak Rio. Tolong kasihkan kepada Didi sebagai simbol pertunangan kalian. Bila saatnya tiba, saya akan memberikan ini pada Didi, Om. Bagus kalau begitu. Sampai besok ya. Oke, Om. Selamat
ya. Aku tuh lega banget. Aku tuh plong. Kenapa nak emangnya? Karena aku tuh pikir kamu tuh nggak mau nikah karena masalahnya Jerry. Oh, enggak kok, nggak ada hubungannya sama itu nak, beneran deh, itu cuman itu ya let it go, itu perasaan kamu aja. Oke. Mau kemana? Mau ke Rio sebentar. Jangan ke tempat ini lagi, kenapa sih? Aku benci sekali tempat ini. Kamu tuh gimana sih? Ini rencananya kamu mau bikin orang tua aku sebel sama kamu, ini kenapa malah jadi calon menantu? Nak Rio tahu kami ini nggak punya anak laki-laki. Tapi ya sudahlah, nggak apa. Nanti menantu saya itulah yang akan saya anggap sebagai anak sendiri. Bapak kamu itu mendambakan anak laki-laki. Aku tersentuh, galau gulana. Aku kan dibesarin sama ibuku. Nggak pernah punya sosok bapak. Ya gimana aku nggak tersentuh coba? Bapak kamu cerita kayak begitu. Dulu, waktu zamannya Jerry, bapak ngomong juga gitu. Kamu tuh kena manipulasinya bapak. Cemen amat sih. Nggak cemen, sensitif, dan rata-rata aktor hebat itu harus sensitif. Cemen. Kamu masih mau dengar cerita aku apa enggak? Enggak. Udah nggak penting lagi. This is art, you know? Art? Art ndasmu. Kamu nih lupa ya kalau kita tuh acting. Ntar kalau kita nikah beneran gimana? Gini, aku sudah pelajari ini semua dari teori Chekhovian. Menurut Chekhovian, bahwa apa yang aku sedang lakukan saat ini sudah aku rencanakan. I don't care! Tuh. Teori-teori apa segala macam aku nggak ngerti. Udahlah. Pokoknya besok kamu harus bikin orang tuaku sebel sama kamu. Titik. Enggak mau. Kenapa? Ya nggak mau. Kalau kamu sampai nggak mau, Apa? Au! Sakit. Bagus. Au! Lili, jangan lari-lari. Mas Rio, itu buat Bapak? Iya. Nanti bakarnya agak yang kering gitu ya? Ya. Karena Bapak suka kepala yang agak gurih. Terus ini udangnya buat Ibu, saya sengaja menteganya agak banyak karena Ibu sukanya begini. Ya, kalau Nadia? Nah dia nggak suka seafood, itu ada sosis buat dia. William? Willy, cumi, kamu gorengnya agak bakarnya agak gosong, agak hitam-hitam itu nggak apa-apa. Ikan ini juga dia juga suka kok. Halo Dinda? Dinda, kamu nanya saya? Iya, kan dari tadi mikirin selera orang lain terus. Mereka kan bukan orang lain, mereka keluarga saya. Ya terus yang mikirin selera kamu siapa? Ya saya sendiri. Kamu sukanya apa? Saya apa aja bisa kok. Yang paling kamu suka? Piting. Ada nggak di situ? Nggak ada. Makan apa dong? Masa nggak makan? Ya udang aja. Iya, cilik jenenge krikil, sira cilik jenenge sodil, mentole dada apa jenenge kutil. Ya cilik ya. Cilik jenenge cangkring, rada cilik arane keping, namamu tempe keripik. Ini lagu dengan musik si rezeki. Indah memakai jubah, kalau rebah menambah gairah.
Kalau digoyang apa? Udah, terima kasih. Makasih ya. Makasih. Rio. Ini waktunya. Waktunya apa, Om? Yang kita bicarakan kemarin. Oh iya. 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 Lakukan sekarang. Iya. Kita santap dulu, Mak. Sekarang. Nanti makan. Biar lebih santai. Sudah sekarang pokoknya. Iya. Ya. Sri Rejeki. Cepat. Iya. Ya, Pak. Udah. Willy, jangan jauh-jauh. Ya. Satrio, kamu ngapain? Udah, senang-senang aja. Jangan kaget. Jangan kaget, senyum. Senyum, happy. Udah. Ini aku udah bener-bener nggak bisa nolak lagi apa permintaan mereka ya. Mereka dari tadi udah ngomong kayak gitu terus, dan aku udah nggak bisa lagi nolak apa yang mereka mau. Beneran deh. Enggak, kamu lepas nggak? Senang. Ya, senyum. Ya udah, coba aja. Apakah kamu happy? Loncat dong, loncat. Ya, oke. Sekarang 1, 2, 3. Oke, terima. Kamu lihat cincinnya. Oke, ambil. Yeay. Aduh. Jatuh. Kamu tadi dari mana? Enggak. Mana? Loh. Ngapain Nak Rio? Kok melintir-melintir gitu? Pak, jangan-jangan ditolak sama Dinda. Aduh. Ada. Nih, bukan. Ada. Aduh. Nak Rio? Iya, Om. Ngapain? Ngelamar Didi, Om. Loh ya? Cincinnya hilang, Pak. Apa? Cincin hilang? Oh bisa? Tadi Kamu tahu kan? Cincin itu milik siapa? Itu milik ibu saya. Yang putrinya Didi, tahu? Ini tanggung jawab kamu loh ya. Pokoknya cari sampai ketemu dan jangan pulang sebelum ketemu. Ayo semua pulang. Kita pulang. Jangan dibantu, Didi. Pulang. Pak, tapi Ayo pulang. Ini pulang. Ayo. Sampai ketemu ya. Itu Jerry. Lah kok Mas Jerry nggak bilang-bilang datang? Wah, lama nunggu dia. Kasihan. Mas Jerry, Sayang. kok nggak bilang-bilang udah datang? Sangkut. Sehat dong. Lama nunggu. Mas, aku bikinin kopi ya Mas ya. Iya. Bu, kunci. Baik. Jerry, aduh. I miss you. Willy, salim dulu dong. Iya. Pak, saya dengar-dengar Bapak udah punya mantu baru nih. Enggak. Bapak lagi mikir-mikir. Iya, oke. Dinda, katanya kamu udah punya tunangan. Keren nggak orangnya? Pak. Hmm. Bu. Pak. Aku jemput Satrio dulu ya. Loh, Satrio kuwi sopo? Maksud aku Mas Rio, Pak. Oh. Ya wis, anak jemput ya. Pak, bareng. Iya. Pak.
Ayo. Pulang yuk. Belum ketemu cincinnya, beneran. Udah nggak apa-apa. Ya aku nggak enak sama bapak kamu, aku yang ngilangin. Nanti aku yang ngadepin bapak. Yuk, pulang. Istirahat. Ya ngomongnya gimana coba, itu cincin berarti banget loh. Aku aja tuh, duh. Ya udah sekarang yang penting pulang dulu. Ini udah mau malam ya. Kamu kok balik? Jemput kamu. Kamu ganti baju Gi? Buat? Makan malam. Waduh, aku bingung banget nih ngadepin bapak kamu gimana ya? Udah nggak apa-apa kok. Ya kamu enak ngomong nggak apa-apa. Masalahnya kan aku yang ngilangin cincinnya. Kok kamu jadi serius gini sih? Ini kan cuma acting. Kamu katanya aktor yang lahir untuk dicintai orang banyak. Iya memang. Terus kok takut ngadepin bapakku aja? Enggak. Terus? Ayo dong. Oke. Boleh nggak, ayo. Mana apa sih? Ini tempat duduknya bapak. Om, sini aja. Nah. Ini tunangan kamu. Halo, Jerry, suaminya Nadia. Rio, kekasihnya Dinda. Oke. Dia dokter bedah. Mas, duduk. Iya. Selamat makan. Silakan. Film piringnya yang William. Iya. Sendok. Iya. Terima kasih. Nak Jerry, Bapak senang banget Nak Jerry bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. My pleasure, Pak. Iya, Nana bilang kalau kamu itu sibuk sekali loh, Jer. Iya, Bu. My schedule actually minggu ini emang full banget. But it's okay. I have canceled everything. Me too. I delay work. Iya. Nak Rio, kalau Nak Rio mau pulang duluan, boleh, silahkan. Tapi Didi tetap di sini. Pak, sebenarnya Didi sih yang masih butuh Mas Rio ada di sini. Persiapan buat pestanya ibu bapak soalnya cukup banyak, jadi Mas Rio bantuin Didi soalnya, ya Mas ya. Gimana kalau tahun ini kita buat acara di rumah Eyang? Kita bikin garden party. Konsepnya simple tapi very, very elegant. Saya udah pesen catering favorit Bapak. And also, saya udah bikin dekornya sesuai dengan selera Ibu. Saya juga udah booking organ tunggal supaya Bapak bisa nyanyi. Nah, tahun lalu kita hired a full band, tapi mereka malah nggak bisa ngiringin Bapak nyanyi. Iya benar itu. Pokoknya Pak, Bu, kita itu kepingin acaranya seru, terus semuanya akrab, bisa nyanyi bareng, terus juga suasananya itu cozy. Pokoknya kita mau yang terbaik buat Bapak sama Ibu. Oke, kalau begitu atur saja. Bener ya Pak ya, langsung saya urus ya. Bentar Pak. Yang jadi ketua panitia acara tahun ini bukannya Didi ya harusnya? Kok jadi Jerry? Maksud Bapak, saya ingin acaranya itu tidak kacau, Di. Jadi Bapak nggak percaya sama Didi? Iya Bu?
Ibu kemarin specifically bilang di telepon kalau ibu dan bapak kepengen Didi yang jadi ketua panitia acara tahun ini. Semua udah diatur, udah dipesen, udah confirm, tinggal datang. Ya udah, saya sih terserah bapak aja. Mau pakai konsep saya atau mungkin nanti biar Didi dan siapa namanya? Rio yang ngatur. It's no problem for me. Lah sudahlah kamu saja. Didi tahun depan ya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Semuanya udah diatur, Pak. Udah beres. Didi udah bayar DP, dekor, bunga. Nggak bisa di-cancel gitu aja, Pak. Come on, Di. Kamu udah keluar uang berapa sih? Money is no object for me. Hey, I will pay for everything. Bukan perkara uang, tau. Saya nggak pernah butuh uang kamu. Udah. Biar saya aja. Pak. Iki piye, Bang? Tolong jangan ganggu saya lagi kontemplasi. Kok malah diem? Katanya jangan ganggu. Udah telat. Mau duduk di sini aja juga udah ganggu. Mau kemana? Kamu maunya apa sih? Kan tadi aku udah bilang jangan ganggu. Coba dijelasin dulu definisi ganggu itu gimana? Dia hadir tapi tidak memberikan kontribusi apapun untuk membuat suasana lebih nyaman. Ganggu itu namanya. Buh, semacam kuntilanak dong. Etian. You wanna walk? Jadi dulu kami bertiga kenalnya sama-sama. Terus jadi deketin aku. Akhirnya kami pacaran, tapi ternyata Nana juga suka sama Jerry. Ya udah sejak itu Nana tuh nangis terus. Mengurung diri di kamar. Terus yang bisa 8 jam gitu nggak berhenti-berhenti. Drama banget ya itu ya. Deep. Iya. Hah? Itu perasaan. Itu bicara hati. Lain lagi urusannya. Apaan sih? Bener. Anyways, setelah aku pikir-pikir, ya aku putusin Jerry aja. Biar Nana nggak sedih lagi. Nggak taunya mereka pacaran, terus nikah. Ya udah. Itu. Terus sekarang kamu mau ngapain? Kita balik ke Jakarta aja deh. Kalau menurut aku sih sebaiknya jangan. Kalau kamu balik ke Jakarta, berarti anggapan Bapak Ibu selama ini tentang kamu ya benar. Mendingan kamu tetap di sini. Tunjukin sama mereka. Jadi Jerry sama Nana juga jadinya ngerti gitu. Nggak seperti apa yang mereka pikir. Itu kalau menurut aku. Tapi iya sih. Iya. Oke. Berarti kita mesti lebih mesra dari Nana sama Jerry dong. I like it, I know it, and I'm sexy. Kamu tuh gak pernah jelas ya kalau jadi orang. Hah? Oke. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo. Mas, Emang ini sudah hidup, Mas? kabelnya Hidup ya? belum. Biar aku aja sayang.
Mas. Sini. Lampu, nyalain lampu tengah. Kamu cantik banget hari Nice, ini, sayang. nice. Mas Jerry, ini kopinya. Thanks, Sayang, Bagus ya? caranya gini. Ah, keren banget. Oh. Turunin. Kenapa? Aku takut. Aduh. Ayo Rio, ganteng banget deh. Takdir. Sejak kapan William bisa naik sepeda? Terus kok dia bisa akrab sama Rio ini? Udahlah, Jer. Kamu tuh ya, you don't have to be worried. Rio tuh is a very nice guy. Tau nggak? Rio yang ngajarin William naik sepeda. Kamu kan sibuk. Bu. Bagus. Loh, pergi dong. Makasih ya. Aus. Will, kamu bisik-bisik apa sih sama dia? William. Udah, Jer. Rio. Kamu tuh bangunin Didi. Iya, bangunin aja, suruh masuk ke dalam, tidur dalam aja. Jangan kasihan capek, biarin dulu. Jangan tidur di sini, nggak enak. Banyak nyamuk. Ayo. Ya. So romantis apaan sih? Hei, ngapain kamu? Mau bawa Dinda ke mobil. Udah, biar saya aja. Ya udah, kamu aja. Bro. Gue gak suka ya. Lu udah kedeket sama Willy. Kenapa emang? Kan hanya sekedar mengajarkan naik sepeda. Ya gue gak suka aja. Anak gue dipengaruhi oleh orang yang hidupnya gak jelas kayak lu. Gak jelas gimana. Gua ini calon suaminya Didi. Ya? Of course. Dia perawan tua. She's desperate. Siapa juga dia sikat. Even a low life like you. Ya ampun. Barangan banget lo mulut. Apaan sih kalian? Nggak ada apa-apa kok. Cuma salah paham aja. Salah paham aja. Oke. 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 Bagus ya? Apanya yang bagus? Loh, iki unik toh, Pak? Unik apa? Hah? Masa sendiri kok anggo jagung barang. Lah ya, tapi Ini unik. bagus memang. Oh iya, lampion ya. Ya jelas ya kalau Satri, Rio.
Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk permintaan maaf saya buat Bapak dan Ibu yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Mau apa tuh? Ada sebuah persembahan, terutama juga untuk kekasih saya Dinda, pujaan hatiku, sebagian dari nafasku. Nekat. Menurut Ahmad Albar, dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya wis tuh Pak, dinikmati wae ya. Meskipun akan berhenti, Hilang ke cincin milik keluarga kok. tapi Yang paling penting di keluarga kita itu Nana sama Didik, bukan cincin itu, Pak. hidup tidak akan terulang lagi. Kalau dia sampai nyanyi lebih bagus dari saya, oh tak, kita tenang. Menurut Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara, dan ku melakukannya. Didik bahagia loh, dia senang sama Nario. Tidak lagi terhitung berapa topeng yang ku gunakan, bahkan wajah asliku telah terlupakan, telah tergantikan. Namun sejak kau ada, semuanya berubah. Tak bisa lagi bersandiwara, aku tak bisa lagi berpura-pura mencintai, bukan sandiwara. Tak bisa dan jangan lagi bersandiwara, cukuplah sudah. Jujurlah Dinda kepada hatimu, jujurlah Dinda kepada hatimu. Tadi cium. Aryati di kau mawar asuhan rembulan. Aryati di kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih
dengan Tuhan. Ujung jarimu sesuai tadi. Di. Makasih udah ajak aku ke Jogja ya. Terima kasih juga udah mau diajak. Nyesel nggak? Beneran? Nggak nyesel? Yakin? Nanti kalau di Jakarta, aku masih boleh ketemu nggak? Masih. Jam kerjaku habis. Cepet. Maksudnya, aku udah bisa ngomong apa aja. Oke. Aku mau jujur sama kamu soalnya. Aku sayang sama kamu, Di. Aku mau kita nggak pura-pura lagi. Karena apa yang aku rasain buat kamu juga nggak pura-pura. Ini bukan deal kita, Satrio. Ini emang bukan deal awal kita. Tapi aku mau jadi ini deal terakhir kita. Jangan pura-pura lagi ya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya ada sedikit pengumuman yang cukup mengejutkan. Ada apa nih, Jerry? Terdorong oleh rasa curiga, sejak kemarin malam, saya telah meminta bantuan kolega saya di Jakarta untuk menyelidiki tentang seorang dokter bedah plastik bernama Rio Darmawan. Jar, maksudnya apa toh? Hah? Ternyata tidak pernah ada yang namanya Rio Darmawan. Dia adalah Satrio Maulana. Dia sering berurusan dengan polisi karena ikut demo RUU Pilkada. Satrio Maulana ini tidak lebih dari seorang pengangguran. Pesta saya akhiri sampai di sini. Mohon pulang. Semuanya pulang. Bubar. Ayo bubar. Mohon pulang. Semuanya pulang. Bubar, silakan pulang. Bubar. Aktor bayaran. Didi, tega-teganya kamu melempar lumpur di muka kami. Maafin Didi, Pak. Hei, ngapain kamu? Jangan pegang putriku. Saya boleh bicara, Om? Enggak boleh. Emangnya kamu siapa? Saya Satrio Maulana dan saya...
Saya Satrio Maulana, Om. Saya adalah orang yang cinta sama Didi. Didi adalah orang yang sayang sama saya. Bener itu, Di. Sekarang kamu cerita sama orang tua kamu. Kamu utarain apa isi hati kamu yang sebenarnya. Ayo. Didi, Ayah ngomong sama mereka, bilang kalau kamu sayang sama saya sekarang. saya cuma minta tolong kamu bilang sama orang tua kamu kalau kamu sayang sama saya sekarang. Saya minta tolong sama kamu. Saya cuma butuh kamu ngomong kayak gitu sekarang nih sama mereka, Di. Kamu sayang sama saya, kamu cinta sama saya. Ayo ngomong dong. Hei, kamu! Kamu! Ambil barang-barangmu dan pergi dari tempat ini. Didi, kenapa sih kamu jadi pembohong? Dia nggak pernah bohong. Maksudnya? Dia terpaksa berbohong. Tante pernah tahu nggak makanan kesukaan Didi apa? Ikan bawal, sama seperti keluarga kamu. Kepiting, Tante. Didi itu sukanya kepiting. Satrio. Apa lagi? Tentang pembayaran kamu. Gak usah. Kamu udah kerja, ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab? Kamu gak usah ngomongin tanggung jawab. Maksud kamu apaan sih? Tanggung jawab aja dulu buat diri sendiri. Baru mikirin tanggung jawab buat orang lain. Kamu selalu nyenengin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu. Jungkir balik buat mereka senang. Ya terus kenapa emangnya? Salah aku. Senang yang kamu kasih ke mereka, itu kayak cek kosong. Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu. Kalau mau bikin senang orang, kamu dulu yang senang. Terus aku harus jadi orang egois kayak kamu gitu? Maksud kamu apa? Oh, oke. Ternyata Tuan aktor terbaik sepanjang masa di seluruh dunia nggak ngerti apa yang saya omongin. Saya aktor hebat, saya seniman kelas tinggi. Saya nggak mau main sinetron. Hasilnya apa? Kamu tuh kelaparan, Satrio. Kamu bilang kamu sayang sama saya. Kamu nikahin saya, kamu mau ngasih saya makan apa? Itu bukan egois. Kamu transfer uangnya ke Eva. Jangan telat ya. Saya kelaparan lagi.
Jerry, Ibu tuh seneng banget kamu nggak buru-buru pulang ke Jakarta, masih betah sini ya. Ya, kali ini beda aja, Bu. I just wanna spend time with my lovely family. Loh, itu bagus loh. Tumben. William, Will, kamu kenapa sih? What's wrong with you? Di sini udah mulai bosenin sejak ada Om Rio. Will, jangan pernah kamu panggil dia Om. Dia tuh seorang pembohong besar, Will. William! You should try to be a better mother, Nadia. hey, at least I'm a mother. A father you are not. You watch your mouth! Ini karena Rio. Kenapa jadi Satrio yang disalahin ya, Pak? Coba, kalau Rio tidak datang ke sini, ini semua tidak akan terjadi. Ini semua salah Didi, Pak. Bukan Satrio. Di, kenapa toh kamu lakukan ini? Karena Didi capek, Bu. Didi tuh bingung ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Bukannya Didi nggak mau kawin, mau. Didi tuh mau kawin. Tapi untuk nyari calon menantu yang sempurna seperti Bapak dan Ibu mau itu nggak mungkin, nggak ada. Jerry sempurna. Iya. Pak, Satrio tuh sebenarnya nggak pernah. Nadia, jangan pernah kamu bantah omonganku lagi. Aku udah sabar sama kamu, Mas. Kamu tuh pembohong, kamu ikut. Diam kamu! Hei! Wow! Jangan sakiti anakku! Mama! Papa jahat! Pergi dikulit kami terus! Jangan kembali! Pergi! Mama! Oh iya, ngomong-ngomong, sejak kapan sih kamu suka makan kepiting? Sejak kecil. Loh, kok nggak pernah ngomong? Karena nggak pernah ada yang nanya ke Didi. Dok, kamu kenapa nggak pernah ngomong toh sama ibu? Dengan harapan ibu bapak yang sebenarnya cukup tinggi. Jadi untuk jujur sama ibu bapak memang agak susah sih. Susah banget malah. Jadi ngerti sih, Bu. Ibu sama bapak merasa bahwa ibu dan bapak tahu apa yang terbaik buat Didi. Tapi yang terbaik menurut ibu dan bapak belum tentu sama pendapat Didi.
Selama ini Didi selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat ibu bapak. Biar ibu bapak seneng. Sampai ternyata Didi tega ngejebak orang yang gak bersalah, Bu. Ah, ini cincinnya Eyang. Didi minta maaf ya, Pak. Bapak melakukan ini dengan harapan akan membuat kamu bahagia, Nduk. Tapi jadinya kok begini. Ya. Bapak minta maaf ya. Tapi sekarang kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau ya, Nduk? Ya, Pak? Iya. Iya. Bapak juga berjanji. Bapak akan mendukung semua keinginanmu. Apapun, Pak. Ya, apapun. Selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Tuh, itu sama banget saya. Ngapain di sini? Mau ketemu kamu? Ya nggak sekarang dong, aku lagi syuting ini, aku bisa dipecat gara-gara kamu ntar. Kalau aku nggak turun, ngumpet dong. Ah, ngapain sih? Kamu ekstra juga? Hah? Enggak. Ya terus? Enggak. Ya terus ngapain? Kok kamu syuting sinetron? Aku lagi belajar buat ngilangin egois aku. Kita nggak ngomongin ini sekarang dong. Ya mau aku ceritain. Ya nggak sekarang. Ah! Kamu boleh denger cerita aku dulu nggak? Wah, apa sih? Iya, sebentar doang. Boleh ya? Boleh ya? Satrio. Ya, ntar dulu dong. Kamu cerita apa cerita deh? Ah. Jerry ditangkap. Hubungannya sama aku apa? Iya, dia KDRT sama Nana. Kehidupan sempurnanya Jerry sama Nana tuh palsu, jadi KDRT. Ya terus? Ya dia bukan bapak dan suami yang baik, Satrio. Gimana sih? Ah, ya terus kenapa? Terus, aku juga udah bilang sama bapak kalau aku sukanya kepiting. Hubungannya apa? Hah? Apa ekstra dulu tuh? Bukan. Nah, terus? Ya nggak tahu nih. Hah? Kostumnya begitu. Tanya bos. Hah? Tanya bos. Itu ada yang masuk tuh. Bukan bos. Hah? Dikawal terus katanya. Oh, terus? Terus tuh. Iya benar. Oh. Kamu jangan mati dulu, aku belum selesai ngomong. Jangan mati dulu, aku belum selesai ngomong. Lagi mati, aku lagi mati. Teganya lagi mati. Iya, tapi dengerin aku dulu, aku belum selesai ngomong. Nanti aku diikat kalau kayak gini caranya, kamu pura-pura sedih aja mendingan sekarang daripada diikat. Maksudnya? Sedih, aku kan mati. Jangan mati dulu, Mas Satrio. Udah itu dong, biasa aja. Aku tuh suka sama kamu. Kamu sama kepiting juga suka. Aku sama dong sama kepiting. Iya, menang tipis kok. Tapi kan aku sayang sama kamu, sama kepiting enggak. Oh, mau kan jadi pacar aku? Gak mau. Asu. Kenapa nggak mau?
Aku udah pernah jadi pacar kamu. Ya terus? Aku maunya kita bangun keluarga, punya anak. Kamu mau nggak kawin sama aku? Mau deh. Beneran, Tapi Ma? nggak ada jam kerja. Oke? Nggak ada bayar-bayaran. Dan harus taken kontrak sama penghulu. Ngapain? Oh, iya. Ini film apa sih? Nice, good, beautiful. Oke, yang ini mantep ya. Tapi kita ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi ya. Saya nggak ada Ulang sekali lagi. keputusan. Udah cukup. Ini kan beneran. Kalau yang tadi adegan, udah cukup. Saya mesti pulang sekarang. Sekarang dia udah mau kawin sama saya, ya. Makasih ya. Aduh. Apa katanya? Dunia bersandiwara dan ku melakukannya dalam setiap langkahku. Tarik, Mang. Tidak lagi terhitung berapa topeng yang kugunakan. Bahkan wajah asliku telah kulupakan, telah tergantikan. Ganti pakai muka Brad Pitt. Namun sejak kau ada, semuanya berubah. Tak bisa lagi bersandiwara, aku tak bisa lagi pura-pura mencintaimu, bukan sandiwara. Tommy mungkin. Menurut Ahmad Albar, oh gitu, dunia punk bersandiwara. Siapa sih Ahmad Albar? Ada penyanyi. Dan engkau pun berperan dalam setiap langkah hatimu. Oh, gila bagi suaranya. Kau senangkan semua, meski pedih yang terasa. Tak bisa dan jangan lagi bersandiwara. Cukuplah sudah. Jujurlah Dinda kepada hatimu. Tak bisa lagi bersandiwara, aku tak bisa lagi pura-pura mencintaimu, bukan sandiwara. Jujurlah Dinda kepada siapa? Hatimu. Kepada hatimu, kepada hatimu. Jujurlah Dinda. Ini sapunya. Terima kasih, saya ambil lagi ya. Ya, bersih-bersih yang benar ya. Iya.